Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fazrian Dini Septiawati dengan NPM 41182109190122 semester 7, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian tindakan kelas saya yang berjudul Penerapan model pembelajaran problem-based learning dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 3 SDN Jati Asih 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah penelitian tindakan kelas. Baik, pada slide pertama ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi penelitian ini? Penelitian ini dilatar belakangi dengan beberapa permasalahan yang ditemukan pada saat observasi di kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Jati Asih 3. Dalam hal ini terdapat beberapa permasalahan yang terlihat pada saat observasi, di mana hasil belajar pada mata pelajaran IPA belum mendapatkan hasil yang optimal. Hal ini dibuktikan dari beberapa uraian permasalahan pada berikut ini. Yang pertama, sebagian besar siswa kesulitan untuk menjawab pertanyaan dan mempraktekkan seputar perubahan wujud benda. Yang kedua, kurangnya pemahaman siswa pada perubahan wujud benda. Ketiga, siswa kesulitan dalam mengklasifikasikan perubahan wujud benda, khususnya pada perubahan wujud benda menyublim dan menguap. Keempat, hasil belajar siswa masih belum mencapai kriteria ketuntasan minimal. Kelima, kurangnya keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran IPA. Yang keenam, model pembelajaran yang monoton yang dilakukan oleh guru, sehingga tidak dapat meningkatkan keaktifan siswa atau peserta didik dalam proses pembelajaran. Mengapa permasalahan ini bisa terjadi? Permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya terjadi dikarenakan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa hanya sebatas menghafal konsep atau teori tanpa memberikan siswa untuk terlibat langsung dalam proses berpikir dan memecahkan permasalahan. Bagaimana sih cara mengatasi permasalahan tersebut? Menurut saya, sebagai peneliti, permasalahan tersebut dapat diatasi atau diberikan solusi dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dikarenakan pada model ini dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir siswa dalam memecahkan permasalahan yang melalui beberapa tahapan ilmiah yang nantinya mampu mengembangkan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya saya akan membahas tentang rumusan masalah pada penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, apakah penggunaan model pembelajaran problem-based learning dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 3 SDN Jati Asih 3? Sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai rumusan masalah. Dari rumusan masalah berkaitan dengan tujuan penelitian. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPA melalui model pembelajaran problem-based learning pada siswa sekolah dasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kajian teori dari variabel X dan Y. Yang pertama, saya akan membahas tentang hasil belajar. Menurut Jihad, dalam Syafriana mengartikan hasil belajar adalah perubahan tingkah laku secara nyata setelah proses belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan pengajaran. Selanjutnya ada indikator hasil belajar menurut More dalam Fauha dan Rossi. Indikator hasil belajar ada 3 ranah, yaitu yang pertama ranah kognitif, diantaranya pengetahuan, pemahaman, pengaplikasian, pengkajian, pembuatan, serta evaluasi. Yang kedua ada ranah afektif meliputi penerimaan, menjawab, dan menentukan nilai. Yang ketiga ada ranah psikomotorik meliputi fundamental movement, generic movement, ordinative movement, creative movement. Pembelajaran IPA adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam dengan melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori agar siswa mempunyai pengetahuan, gagasan, dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar yang diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah antara lain penyelidikan, penyusunan, dan penyajian gagasan-gagasan. Pembelajaran IPA di MI diharapkan ada penekanan pembelajaran saling temas, yaitu sains lingkungan, teknologi, dan masyarakat yang diarahkan pada pengalaman belajar untuk merancang dan membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA
dan kompetensi bekerja secara bijaksana. Kajian teori berikutnya adalah tentang model pembelajaran problem-based learning. Yang akan saya jelaskan pertama yaitu mengenai pengertian. Adapun menurut Daryanto dalam Syafrina, menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menyajikan permasalahan kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk berpikir di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah. Adapun menurut Aren dalam Widyatama dan Wasito Hadi mengemukakan pengajaran berdasarkan masalah yang terdiri dari 5 langkah utama yang dimulai dengan guru memperkenalkan siswa dengan suatu situasi, masalah, dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja dari siswa. Berikut ini adalah kerangka berpikir dari penelitian yang saya lakukan. Yang pertama, saya akan membahas tentang kondisi awal. Hasil observasi awal diperoleh bahwa, pertama, sebagian besar siswa kesulitan untuk menjawab pertanyaan dan mempraktekkan pada perubahan wujud benda. Yang kedua, kurangnya pemahaman siswa pada materi perubahan wujud benda. Yang ketiga, siswa kesulitan untuk mengklasifikasikan perubahan wujud benda, khususnya pada menyublim dan menguap. Yang keempat, hasil belajar siswa masih belum mencapai kriteria ketuntasan minimal. Yang kelima, kurangnya keterlibatan peserta didik di dalam proses pembelajaran, terutama pada mata pelajaran IPA. Yang keenam, model pembelajaran yang dilakukan oleh guru adalah model pembelajaran yang monoton dan tidak dapat meningkatkan keaktifan peserta didik di dalam proses pembelajaran. Adapun tindakan yang dilakukan untuk dapat meningkatkan hasil belajar pada IPA dalam penelitian ini bisa dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning dengan melakukan tindakan dengan langkah-langkah dari model PBL sebagai berikut. Yang pertama, orientasi siswa terhadap masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil dari karya peserta didik. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Diharapkan kondisi akhir pada model pembelajaran problem-based learning dapat meningkatkan hasil belajar IPA dengan memenuhi indikator yang pertama, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun hipotesis tindakan dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti mengambil hipotesis bahwa model pembelajaran problem-based learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi perubahan wujud benda. Adapun subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Jatiasih 3 dengan jumlah siswa sebanyak 31, 13 laki-laki dan 18 perempuan. Alasan dalam memilih kelas 3 ini karena terlihat hasil belajar IPA yang masih rendah pada saat observasi. Hal ini dibuktikan dalam materi perubahan wujud benda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai desain penelitian tindakan kelas yang akan digunakan dalam penelitian ini yang mengacu pada model Kemis dan Taggart. Model ini didasarkan atas konsep bahwa penelitian tindakan terdiri dari 4 komponen pokok yang juga menunjukkan langkah, yaitu yang pertama ada perencanaan atau planning, kedua pelaksanaan atau action, yang ketiga pengamatan atau observing, yang keempat ada refleksi atau reflecting. Berikut ini prosedur penelitian tindakan yang dilakukan sesuai dengan siklus yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun siklus penelitian ini terdiri dari perencanaan atau planning, yang kedua pelaksanaan atau acting, yang ketiga ada pengamatan atau observing, dan yang keempat ada refleksi atau reflecting. Secara umum, prosedur penelitian tindakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Siklus 1. Tahap perencanaan. Peneliti dalam tahap perencanaan ini menyusun langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun rencana pembelajaran IPA dengan kompetensi dasar tentang perubahan wujud benda dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Yang kedua, guru menyiapkan alat peraga yang diperlukan. Yang ketiga, menyiapkan alat percobaan dan lembar kegiatan siswa. Yang keempat, merancang tes siklus dan kunci jawaban. Yang kelima, menyiapkan lembar penilaian. Yang keenam, membuat lembar observasi. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Pelaksanaan tindakan dengan mengimplementasikan dari perencanaan yang dipersiapkan, yaitu pelaksanaan pembelajaran dengan model problem-based learning
pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar mengenai perubahan wujud benda. Guru memberikan ceramah seputar materi yang diberikan tentang perubahan wujud benda. Kemudian, guru memulai dengan mengajukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan materi. Kemudian, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Selanjutnya, dari kelompok tersebut, guru memberikan lembar kegiatan siswa dan alat yang diperlukan dalam percobaan. Kemudian, masing-masing kelompok melakukan percobaan sesuai dengan petunjuk dalam lembar kegiatan siswa. Setelah selesai, masing-masing kelompok perwakilan maju untuk mempresentasikan hasil kesimpulan dan dari percobaan yang telah dilakukan. Setelah dari tahap pelaksanaan, ada tahap observasi. Kegiatan observasi dilakukan untuk mengamati tingkah laku guru sebagai peneliti ketika mengajar ilmu pengetahuan alam dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning. Tahap ini dilakukan pada proses pembelajaran atau pada tahap pelaksanaan tindakan. Observasi ini dilakukan oleh guru kolaboratif dengan menggunakan lembar observasi yang telah dibuat oleh peneliti dengan memperhatikan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada tahapan refleksi. Tahap peneliti beserta guru mapel IPA menganalisis kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran problem-based learning yang dilakukan. Hasil analisis ini yang akan menjadi kesimpulan berhasil atau tidaknya pembelajaran yang dilakukan dan menentukan perlu tidaknya melaksanakan siklus berikutnya. Setelah dari siklus 1, sekarang menuju siklus 2. Pada rancangan siklus 2, tindakan diambil dari hasil yang telah dicapai pada siklus 1 sebagai usaha perbaikan. Langkah-langkah yang dilaksanakan peneliti dalam siklus kedua hampir sama dengan siklus pertama. A. Perencanaan ulang. 1. Mengidentifikasi masalah dan rumusan masalah berdasarkan permasalahan yang muncul dari siklus 1. Yang kedua, guru menyusun dan menyiapkan rencana pembelajaran ilmu pengetahuan alam dengan model pembelajaran problem-based learning. Yang ketiga, menyiapkan media pembelajaran yang dibutuhkan. Keempat, menyiapkan lembar kegiatan siswa. Yang kelima, merancang tes siklus 2 beserta dengan kunci jawabannya. Yang keenam, menyiapkan lembar penilaian. Dan yang ketujuh, membuat lembar observasi. B. Pelaksanaan. Pada tahap ini, guru melaksanakan pembelajaran melalui model problem-based learning dengan skenario yang telah dibuat pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pelaksanaannya hampir sama dengan siklus pertama, perbedaannya adalah kelompok yang terbentuk berbeda dengan kelompok pada siklus pertama, agar terjadi kerjasama dan interaksi yang merata. Setelah dibagi, guru memberikan lembar kegiatan siswa kepada masing-masing kelompok. Namun pada siklus ini, guru tidak langsung memberikan alat-alat percobaan. Namun siswa diminta mengambil sendiri alat apa yang diperlukan dalam percobaan. Guru hanya menyediakan saja. Setelah siswa berhasil mengumpulkan alat yang diperlukan, siswa dalam kelompok tersebut melakukan kegiatan percobaan untuk memecahkan masalah yang ada pada lembar kegiatan siswa. Setelah selesai, kelompok tersebut mencatat hasil percobaan yang telah dilakukan. Kemudian, masing-masing kelompok perwakilan atau satu anak berkumpul menjadi kelompok baru, dan dari kelompok baru tersebut masing-masing anak mempresentasikan informasi atau pengalaman yang didapat dari percobaan dengan kelompoknya. Setelah masing-masing mempresentasikan, perwakilan siswa tersebut kembali ke kelompok yang semula dan memberikan informasi yang didapat dengan kelompoknya. Guru melakukan tanya jawab kepada seluruh siswa tentang percobaan yang telah dilakukan untuk mengetahui tingkat kefahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari bersama kelompoknya. C. Observasi kegiatan. Observasi dilakukan untuk mengamati tingkah laku guru sebagai peneliti ketika mengajar ilmu pengetahuan alam dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning. Tahap ini dilakukan pada proses pembelajaran atau pada tahap pelaksanaan tindakan. Observasi ini dilakukan oleh guru kolaboratif dengan menggunakan lembar observasi yang telah dibuat oleh peneliti dengan memperhatikan indikator-indikator yang telah ditetapkan. D. Refleksi. Guru membimbing siswa dalam melakukan refleksi terhadap materi pelajaran dan melakukan evaluasi terhadap siswa yang berupa tes pilihan ganda dan esai untuk mengetahui seberapa besar pemahaman yang didapat siswa dan untuk mengetahui bagaimana peningkatan hasil belajar siswa pada siklus kedua ini. Guru bersama
berkolaborasi menganalisa hasil belajar dari siswa. Apakah perlu adanya tindakan lagi atau tidak? Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan beberapa data yang diinginkan. Data hasil belajar akan diambil setelah dilakukan tes hasil belajar yang dilakukan setiap akhir siklus. Untuk mengumpulkan data yang diinginkan dan diperlukan, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpul data sebagai berikut. Yang pertama ada observasi. Observasi adalah kegiatan pengambilan data untuk melihat seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. 38 observasi dilakukan untuk mengetahui kegiatan guru dan kegiatan siswa selama mengikuti proses pembelajaran dengan penerapan model problem-based learning. Yang kedua ada tes. Tes merupakan serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam menggunakan metode tes. Peneliti menggunakan instrumen berupa tes atau soal-soal tes. Soal tes terdiri dari banyak butir tes atau item yang masing-masing mengukur satu jenis variabel. Tes ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan hasil belajar siswa sehubungan dengan pokok bahasan yang telah dipelajari siswa dengan hasil belajar yang sesuai dengan kriteria ketuntasan minimum pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tes yang diberikan adalah bentuk soal uraian. Analisis data. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Suprayogo, analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Tanze 2011 pada penelitian ini terdapat dua cara teknik analisis pengambilan data, yaitu yang pertama ada analisis data kualitatif, yaitu tentang bagaimana aktivitas siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem-based learning dalam meningkatkan hasil belajar IPA. Yang kedua ada analisis data kuantitatif, yaitu tentang hasil belajar yang ingin dicapai siswa setiap akhir siklus. Dalam analisis ini, peneliti ingin mengetahui peningkatan hasil belajar siswa melalui tes. Menurut Trianto 2009, ketuntasan belajar tercapai jika 85% dari seluruh peserta didik dalam kelas tersebut telah mencapai KKM. Dalam hal ini, kriteria ketuntasan minimum yang ditetapkan di sekolah adalah 75. Untuk menghitung kriteria ketuntasan digunakan rumus berikut. A. Menghitung ketuntasan belajar siswa secara individual. P sama dengan S per N dikali 100% dengan keterangan P presentasi ketuntasan belajar, S jumlah siswa yang mencapai tuntas belajar, dan N jumlah total siswa menurut Purwanto 2000. Selanjutnya, menghitung nilai rata-rata hasil belajar siswa dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. X, nilai rata-rata siswa, sama dengan jumlah semua nilai yang diperoleh siswa dibagi dengan jumlah siswa. C, persentase ketuntasan klasikal dengan keterangan nilai persen yang dicari, jumlah siswa yang tuntas, dan SN jumlah seluruh siswa. NP sama dengan R per SM dikali 100%. Pada slide berikut ini saya akan menjelaskan tentang indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah adanya peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dari siklus ke siklus. Target yang ingin dicapai pada indikator ini adalah peningkatan hasil belajar siswa ditandai dengan tercapainya kriteria ketuntasan minimum atau KKM pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA dengan nilai di atas 75 mencapai 85%. Sekian dari video presentasi saya dalam penelitian tindakan kelas ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.